Pertanyaan daripada saudara Renol Christian, saya menonton channel Pak Albert Rumampu, ada Pak Bonar Lumban Raja dan Pak Jimmy Jeffrey yang sebagai narasumber. Tapi Jonathan Purnomo bilang mereka cuma MTH. Kalau dia sudah dokter, jadi dengarkan dia saja. Jangan dengarkan yang masih MTH. Mohon pendapat Pak Moses dan Pak Stanley. Saya persilahkan. Saya dulu ya, baru Pak Ketua ya, Pak Moses. Ini di dalam dunia ilmiah itu bukan persoalan gelar ya, dalam dunia ilmiah. Yang terpenting adalah kita ngomong apa. Nah, kalau dokter ngomong yang ngalur ngidul ya siapa yang mau percaya dia? Itu ya. Yang kedua, jadi kadang-kadang orang mengukur bahwa dia pintar itu pasti ya dokter pasti pintar. Belum tentu. Ada dokter yang kemudian plagiat tulisan orang, dia pintar kan? Enggak. Dia tidak menjaga integritas. Ada satu satu bukan anak kecil ya, dia baru umur 22 kalau tidak salah, 22 atau 21. Dia ikut dalam penelitian Dead Sea Scrolls. Itu umur 22, 22 atau 21. Itu pintar sekali. Lalu kita bilang dia jangan dipercaya, tidak bisa lah. Dia karena langsung meneliti ke Dead Sea Scrolls sana, ya hebat berarti, 22 atau 24. Ada satu buku yang pernah saya baca, saya lupa judul apa buku itu, tapi orang itu, anak itu pintar sekali, luar biasa. Dia bisa mengalahkan pakar-pakar naskah laut mati loh. Lalu kita mengatakan, jangan dengar dia. Yang ketiga, persoalan ilmu kan ada orang yang hebat di otodidak. Jadi bisa belajar. Cuma karena dalam dunia akademis itu, studi itu dianggap penting, maka mau tidak mau, kalau teman-teman mau didengarkan dalam pengertian bukan soal kita pintar atau bodoh, bukan. Kalau kita mau didengarkan, setidaknya punya gelar itu lebih kuat dibanding non gelar. Tapi kalau yang dua pertama bicara tentang keilmuan itu kan apa yang dibicara, lalu ada nggak buktinya? Kalau ternyata profesor ternyata juga plagiat disertasi orang, tulisan orang, ya itu kan profesor bodoh. Masa sekelas dia kok bisa plagiat? Artinya kan profesor sudah mandiri untuk melakukan penelitian. Tapi dalam dunia akademis di konteks Indonesia, memang studi itu alangkah baiknya bagus juga untuk apa mendukung kita ke sana. Tapi kalau soal argumentasi diukur bahwa dia sekolah S3 dan ternyata pendapatnya ngalur ngidul belepotan begitu, ya apa yang kita mau konfirmasi atau klarifikasi dari pernyataan bahwa jangan dengar MTH, harus dengar dokter. Memang kebenaran harus diukur dengan tingkat gelar kan enggak. Kebenaran itu diukur oleh analisis pikiran kita. Kita pakai sumber mana? Jadi kalau pakai sumber hoax, profesor pakai sumber abal-abal, ya dia akan dicaci maki lebih besar dibanding yang studi hanya S2, S1. Jadi tingkat kesalahan bagi seorang yang studi doktoral atau nanti jadi profesor ketika dia buat kesalahan itu lebih besar dosanya dicaci maki dibanding yang cuma S1. Dan kemarin ada seorang pendeta yang sudah dokter ternyata di tahun 2022 dia plagiat tulisan muridnya. Ya itu kan tidak bisa, apalagi pendeta. Oi, bikin malu lagi. Oke, demikian dari saya. Baik, saya tambahkan begitu ya. Prinsip dalam dunia akademik itu kan tentu kan ada namanya akademik skill gitu ya. Dan komunitas akademiknya. Nah, kalau hanya ditentukan dengan gelarnya, sekali lagi itu juga penting begitu. Tapi apakah ketika yang penting itu adalah bagaimana pendapat sang doktor itu ditanggapi oleh yang belum doktor. Ya, ini yang penting gitu ya. Apakah tanggapannya itu terutama adalah ketika menjawab apakah memiliki sumber-sumber yang layak dipercaya. Jadi dokter itu harusnya memegang satu prinsip malahan apakah dia dapat dipercaya atau enggak secara akademiknya sehingga semua yang dia sampaikan itu bisa dicek dan recheck kan begitu. Dan saya bersyukur dengan kedua rekan yang dalam diskusi dengan Pak Albert itu ya, beliau-beliau adalah anak-anak Tuhan yang menggeluti bidang itu. Itu bedanya dokter di Indonesia kadang-kala ya sama orang yang studi di luar negeri. Kalau dokter di Indonesia itu seolah-olah semua dia pasti pakar gitu ya. Tapi kalau di luar negeri, master itu
semakin dia mengerucut kepada bidang spesialisasinya. Lalu dokter nanti semakin spesialisasi. Jadi kalau dia dokter, semakin dia takut untuk mengampu semua, mengaku dia paling bisa gitu ya. Semakin dia spesifik. Nah, kadangkala agak aneh di kultur kita di Indonesia, tidak semua, tapi ada kebiasaan kalau dokter seolah-olah dia udah pakar segalanya. Bisa dicek lah, gitu ya, pendiri ataupun yang gerakan Biblikos ini, gitu ya. Bisa dicek lah bagaimana rekam studinya kalau dibandingkan dengan rekan-rekan yang kemarin berdiskusi dengan Pak Albert, yang jelas bahwa komunitas mereka juga komunitas lebih luas dan bisa dibuktikan dengan sumber-sumber referensi mereka. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah apakah semua pendapat itu didukung oleh referensi atau bukti-bukti yang valid. Bukan karena gelarnya, karena bisa saja dia bergelar, tapi dalam memberikan sajian-sajian pendapat tidak didukung dengan informasi-informasi yang valid. Dan itu dibuktikan oleh rekan-rekan. Ketika mengutip buku ini, ternyata sepotong. Ternyata ketika dikutip semuanya, ternyata tidak menunjuk seperti itu. Malah sebaliknya. Demikian juga yang disampaikan waktu ketika diskusi dengan beberapa pakar yang lain di Indonesia. Ketika dicek bukunya, ketika dicek ke dalam bukunya, ternyata bukan ngomong itu, ngomong sebaliknya. Bukan dukung dia, malah melawan pendapat dia. Nah, ini kan sesuatu yang perlu kita apresiasi bagi rekan-rekan kita yang telah melakukan counter attack untuk mempertanggungjawabkan karena untuk mempertahankan iman Kristen gitu ya.